Joko Sugiarto Tjandra dibacakan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis sehari sebanyak $500.000 Amerika Serikat dari total $1 juta yang dijanjikan. Selain itu, Joko Tjandra juga didakwa menyuap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Kakorwas PPNS Polri, Brigjen Prasetyo Utomo untuk menghapus status daftar pencarian orang. Melalui Tommy Sumardi, Joko Tjandra memberikan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat ke Napoleon dan $150.000 ke Prasetyo. Sebelumnya, Joko Tjandra dituntut 4 tahun penjara dan denda $100 juta karena didakwa menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari serta 2 jenderal polisi yakni Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Joko Tjandra menyuap jaksa dan polisi untuk mengubah fatwa Mahkamah Agung. KPK hari ini memeriksa anggota Komisi 5 DPR RI Musa Zainuddin sebagai tersangka kasus yang melibatkan dirinya dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Yudi Widiana. Musa disangka menerima uang senilai $7 miliar. Sementara Yudi Widiana diduga menerima uang senilai $4 miliar. KPK menyebut Musa dan Yudi bukanlah orang yang terakhir dalam kasus dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Masih ada orang lain yang akan diusut oleh KPK terkait kasus ini. Kejaksaan Agung resmi memecat Pinangki Sirna Malasari sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan sebagai jaksa. Pemecatan Pinangki secara resmi dikeluarkan hari Jumat, 6 Agustus 2021. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 185 tahun 2021. Menurut Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Pinangki diberhentikan sebagai jaksa karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan. Berita penangkapan Bupati Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip membuat sosoknya disorot publik. Selain masih tergolong muda, Bupati Sri juga selalu tampil modis. Wanita berusia 42 tahun ini terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 30 April. Ia ditangkap di kantor Bupati beserta dengan barang bukti berupa jam tangan mewah, tas, dan perhiasan berlian senilai $500 juta lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri Apik Hikmah beserta para peserta orasi ilmiah yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Hafsah Syukur dari Haji Cabang Kupang Komisariat Hikmah Undana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan orasi dengan judul Suara Anak Bangsa untuk Indonesia Berkeadilan. Berbicara saya saat ini mewakili suara masyarakat yang merasakan ketidakadilan di negeri ini. Teman-teman seperjuangan sepenanggungan, berbicara tentang keadilan yang ada di negeri ini sudah menjadi hal lumrah di telinga masyarakat, terutama keadilan hukum di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda dunia. Kita kerap kali mendengar bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga membuat masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dengan penegakan hukum. Ketidakadilan hukum di Indonesia sangat bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila, di mana di dalamnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini seolah-olah hanya sebuah kalimat yang terus digaungkan, namun fakta yang kita lihat di masyarakat yaitu keadilan sosial bagi para pemangku dan para penguasa yang memiliki kedudukan dan kekayaan. Rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda dunia. Teman-teman sepenanggungan seperjuangan, baru-baru ini kita ketahui bersama hukum di Indonesia mulai merosot, di mana
para koruptor diberikan diskon hukum, apakah kita sebagai pemuda terus bungkam akan keadaan ini? Dan vonis hukumannya dipangkas mengindikasikan bahwa nasib koruptor di negeri ini begitu baik. Penyakit ini sudah menjalar dan membudaya. Hal ini membuat terasa sulit untuk dibabat habis. Dari diskon hukuman, sel mewah pejabat korup, hingga mudahnya rasuah di aparat penegak hukum, buat korupsi kian menyubur. Bagaimana korupsi mau diberantas, hukumnya saja tidak memberikan efek jera. Di penjara masih bisa pelesiran kemana-mana dengan enaknya. Di sel penjara masih menikmati fasilitas mewah. Diburu gerakannya licin bagaikan belut. Menurut ICW mencatat, terdapat 18 koruptor yang mendapat potongan hukuman dari Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung. Di antaranya Joko Chandra yang 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Pinangki Sirna Malasari 10 tahun menjadi 4 tahun. Musa Zainuddin dari 9 tahun menjadi 6 tahun. Sri Wahyuni Maria Manalip, mantan Bupati Kepulauan Talaut, dari 4,5 tahun menjadi 2 tahun. Anas Purbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun. Rohadi bekas panitia pengadilan dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Dan masih banyak lagi. Sangat bertolak belakang sekali dengan pemberian hukuman masyarakat kelas bawah, di mana seorang nenek yang mencuri kayu bakar dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Inilah realitas bobroknya hukum di negeri ini. Hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda dunia. Teman-teman sepenanggungan seperjuangan, jika kita sebagai para pemuda mengetahui ketidakadilan hukum di Indonesia, apakah kita terus diam dan bungkam? Bagaimana dengan seorang pemuda dan pemudi yang memiliki gelar mahasiswa, namun bungkam akan keadaan negeri kita? Bahkan Biji Tukul pernah berkata, apa guna kau membaca buku jika mulutmu terus bungkam? Dan kini kukata, apa guna gelar mahasiswa yang dikejar hanya IPK semata, namun bungkam dengan ketidakadilan dalam negeri. Jika Bung Karno saja pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Namun realita di negeri kita, pemuda-pemudi di negeri kita terlalu banyak, berjuta-juta pemuda-pemudi di negeri kita, tapi tidak bisa melakukan sebuah terobosan untuk menegakkan keadilan. Kita bisa melakukan banyak hal dan saling bahu-membahu, saling melengkapi untuk mengimplementasikan sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang pemuda, kita mampu melakukan langkah nyata, langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hukum yang ada di negeri Indonesia, meningkatkan kualitas hukum di negeri kita, bisa melakukan sosialisasi dan motivasi berkaitan dengan sila-sila Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini. Serta kita harus berani mengubah gagasan dan praktek lama hukum yang tidak berkeadilan dalam usaha mengarahkan kekuatan kita menuju akhir yang nantinya jauh lebih baik. Untuk itu, mari kita sebagai kaum pemuda-pemudi harus mampu menjadi figur yang memberikan terobosan baru untuk negeri ini. Hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda dunia. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda dunia. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.